Mohon perhatian Anda. Program Curcol bareng Cara Bicara akan segera dimulai. Bagi Anda yang sudah curcol, dipersilahkan untuk bergabung bersama kami. Terima kasih. Dari Pamungkas Bea Muda, dan kayak yang udah Mila janjiin tadi, kalau di siang hari ini kita juga bakalan deeper nih buat ngebahas sesuatu, dan ini kayaknya something special dan something new. Sebenarnya nggak baru, tapi ini ada yang baru gitu Bea Muda, di mana yang biasanya curcol cuma 15 menit ya, sekarang sudah diperpanjang menjadi 30 menit. Yeay, kita turut berbahagia dan berbangga bersukacita Bea Muda karena waktu curcol kita hanya diperpanjang. Dan kali ini SBY Muda, Mila udah barengan sama Mbak Diva Era yang bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Mila dari timnya Curcol Cara Bicara. Halo Mbak Diva, selamat siang. Hai Mbak Mila, selamat siang dan SBY Muda semuanya. Yeay, akhirnya ketemu lagi ya kita Mbak Diva setelah sekian lama. Kayaknya udah libur berapa tahun kita ini ya nggak ngobrol-ngobrol. Iya, berabad-abad. Iya, udah berabad-abad ya. Makanya udah kangen banget buat ngobrol barengan sama Mbak Diva, bener gak sih? Betul. Mbak Nisa gimana? Mbak Mila gimana? Iya, apa kabar? Pastinya baik dong. Kalau Mbak Diva baik kan pastinya? Alhamdulillah. Baik. Harus. Kemarin sempat radang dikit ya. Oh gitu, sama saya juga ya. Tapi alhamdulillah sudah lagi bisa. Musim sih, emang. Karena emang pancarobanya luar biasa drastis banget gitu. Tapi ngomongin masalah perubahan-perubahan yang kayak gini nih Mbak Diva, kayaknya kita lebih enak gak sih kalau ngomongin masalah yang namanya sesuatu ini tuh apa ya, menurut Mila tuh hal yang baru, tapi kayaknya kok nggak baru-baru juga gitu loh. Mungkin kitanya barusan dengar gitu tentang yang namanya Ikigai. Wow, menarik nih kayaknya. Bener. Yes, benar SBY Muda. Jadi emang di siang hari ini Mila sama Mbak Diva bakalan ngebahas tentang yang namanya Ikigai. Tapi biasanya kan kita langsung ngomongin tentang pertanyaan-pertanyaan dari SBY Muda dan juga dari Sobat Cara Bicara. Nah kali ini SBY Muda kita bakal ngasih tahu dulu nih ke kamu. Tapi lebih tepatnya Mbak Diva ya yang ngasih tahu, karena Mila sendiri gak tahu Ikigai itu apa sih. Jadi Mbak Diva, sebenarnya Ikigai ini apa sih Mbak? Boleh dong dijelasin gitu. Oke, nah mungkin banyak sih yang relate sama Mbak Mila ya. Kayak Ikigai ini suatu hal yang sebenarnya tuh nggak asing, tapi aku nggak ngerti Ikigai itu apa sih sebenarnya. Iya gitu. Makanya. Nah, oke, mungkin sebagai pengantar ya. Jadi Ikigai ini kelihatan banget, yaitu berasal dari bahasa Jepang, Mbak Mila dan SBY Muda semuanya. Artinya yaitu alasan untuk hidup, atau biasanya orang-orang tuh bilang a reason of being. Jadi bisa dibilang Ikigai ini tuh kayak diartikan sebagai prinsip biar hidup kita bisa lebih balance dan meraih meaning of life lah, bisa dibilang biar kita hidup tuh ada hikmah dan tujuannya gitu loh Mbak Mila, bisa dibilang singkatnya seperti itu sih. Kan biasanya kalau yang kita kenal sekarang itu work-life balance ya, kalau ini emang ada Ikigai juga gitu biar hidup kita balance. Benar. Sebenarnya mungkin orang-orang lebih familiar dengan work-life balance, tapi kan itu konteksnya hanya pekerjaan. Nah sedangkan di Ikigai ini itu lebih luas Mbak Mila, karena di Ikigai sendiri itu kalau teman-teman mungkin bisa SBY Muda semuanya bisa browsing gitu, karena kita tidak bisa share screen diagramnya ya Mbak Mila di sini ya, karena kita mengudara di atas. Benar. Jadi dari Ikigai ini tuh ada 4 komponen utama sih, bisa dibilang itu apa yang kamu suka, apa yang dunia butuhkan, apa yang membuat kamu bisa dibayar, dan apa yang kamu kuasai. Nah, Ikigai itu mencakup itu semua Mbak Mila. Berarti ada 4 poin gitu ya Mbak kenapa? ya? Kenapa sih kok kita itu harus find our Ikigai gitu kan? Karena Ikigai sendiri itu diyakini punya formula yang pas Mbak Mila. Karena ketika pokoknya kalau misalnya kita udah berhasil menemukan 4 komponen ini, udah hidupmu ya udah pasti keep on track, udah pasti punya goals yang jelas gitu loh, bisa dibilang. Karena aku sempat itu kayak lihat-lihat dengerin podcast, lihat berita, baca buku gitu ya. Nah orang-orang yang udah berhasil dengan Ikigainya itu rata-rata dia itu kayak kalau dalam pekerjaan itu kerjaannya saya cepat selesai, terus punya etos kerja yang baik gitu, karena bisa berdampak ke orang lain. Terus habis itu ini unik banget.
resiko memiliki penyakit jantungnya itu rendah, Mbak. Karena apa? Oh, bisa itu gitu ya? Aneh banget ya, kok apa hubungannya sama kesehatan? Karena ya itu, Mbak Mila mungkin nggak asing dengan yang namanya penyakit kanker kan. Penyakit kanker itu kan bisa dibilang, udah kamu jangan stres. Kalau kepikiran, kankermu akan makin menyebar gitu bisa dibilang. Sama Mbak, sistemnya seperti itu. Karena ketika kita udah mengerti kayak, oh hidupmu mau ke sini, value-ku di sini, aku harus melakukan ini. Jadi orang tuh kayak nggak overthinking gitu loh Mbak, bisa dibilang. Karena dia tahu nih apa yang dia lakukan dan apa yang dunia butuhkan. Jadi dia nggak ada overthinking, nggak ada stres, nggak ada overload. Jadi apa? Secara kesehatan dan secara fisik itu bakal berpengaruh. Kayak gitu sih. Ikigai ternyata simple things, tapi pengaruhnya itu cukup besar untuk diri kita sendiri. Kayak gitu sih Mbak. Deep banget gitu ya Mbak, ternyata buat kehidupan kita tuh sedip itu. Jadi kalau Mila ngertiin sendiri ya sebagai muda, mungkin kamu kayak ternyata kayaknya sesimpel itu tapi panjang juga gitu penjelasannya. Jadi emang ikigai sendiri ini adalah ini awalnya dari bahasa Jepang sebagai muda, yang artinya itu adalah alasan untuk kita tuh kepengen hidup, dan biar kita tuh hidupnya balance itu pasti ada prinsip-prinsip yang harus kita jalanin kayak gitu. Kalau work-life balance kan lebih ke kerjaan, tapi ini lebih ke hidup kita sebagai muda. Dan ketika si ikigai ini udah mulai diterapkan, itu tuh bisa ngebawa kita tuh jadi akhirnya sehat juga, hidup kita jadi balance juga, dan masih banyak lagi kemanfaatan yang lain gitu kan ya Mbak Diva. Betul. Oke. Nah Mbak, terus kalau masalah ikigai ini sendiri ya, tiap orang tuh pasti punya ikigai apa enggak sih Mbak? Sebetulnya iya, sudah pasti punya Mbak Mila. Cuman yang jadi permasalahan adalah apakah kamu berhasil menemukannya. Itu yang PR banget. Karena teori ikigai ini sendiri itu kan kalau misalnya aku baca bukunya, itu kan diambil dari hasil riset dia terhadap suatu community di Okinawa, Jepang. Nah, di mana berbagai variabel di dalam diagramnya yang 4 tadi yang aku sempat bilang, itu di sana mereka itu ada satu hal yang mana ini orang Indonesia itu jarang banget menerapkan ini, yaitu di komunitas di Okinawa itu dia tidak menerapkan yang namanya pensiun, Mbak. Kalau kita di sini kayak udahlah kita cari duit aja yang banyak, yang penting bisa pensiun dini gitu kan, menikmati hidup. Kan rata-rata kayak gitu ya. Orang-orang di zaman sekarang gitu bisa dibilang. Nah, di Okinawa itu dia tidak menerapkan yang namanya pensiun. Karena ini aku setuju banget, karena apa? Aku merasakan sendiri Mbak Mila. Jadi dulu itu aku mulai terbiasa dan nyaman dengan yang namanya MC dulu waktu SMA. Tapi karena beberapa kesibukan, karena kan mau ujian ya Mbak Mila dan sebagai muda waktu itu, aku mau ujian, akhirnya aku udah lama tuh, beberapa tahun aku tidak MC, sekitar ya 2 tahun, apalagi kan waktu itu pandemi ya Mbak, pandemi, terus habis itu beberapa tahun. Nah, ketika aku diminta tolong untuk MC pada suatu acara, kagok Mbak Mila, kayak aduh, aku udah lama nggak melakukan ini. Jadi rasanya kayak MC yang dulunya aku nyaman, yang mana aku suka, malah jadi hal yang aneh dan asing. Malah aku merasa kalau kayaknya MC ini passionku. Tapi sekarang aku merasa, aduh, nggak deh, aku nggak bisa nge-MC separah itu efeknya. Karena dari situ itu tuh kayak membuat kita membunuh ikigai kita sendiri, Mbak Mila. Yang awalnya udah nemu nih, karena kita pensiun dan kita nggak melakukan itu secara terus-menerus, atau kita nonaktifkan lah bisa dibilang, itu malah udah mati sama sekali, hilang bisa dibilang. Itu yang ternyata orang Okinawa dia tidak menerapkan yang namanya pensiun, Mbak Mila dan sebagai muda semuanya. Itu unik sih bisa dibilang. Jadi makanya karena pensiun itulah ya, ibaratnya kayak kita udah berhenti nggak ngelakuin itu, jadinya kayak mulainya dari awal lagi. Makanya itu nggak boleh ada yang namanya pensiun. Menarik banget loh sebagai muda. Ini kayaknya emang perlu banget buat kita tekuni dan juga pelajari gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tadi Mbak Diva sempat nyinggung yang namanya passion. Nah, sebenarnya ikigai sama passion itu sama? Emang sama Mbak? Sorry Mbak.
kurang jelas suaranya. Ikigai sama apa, Mbak? Ikigai sama passion. Tadi kan Mbak Diva nyebutin passion gitu kan. Nah, sebenarnya ikigai sama passion sendiri itu sama apa enggak sih? Apa beda? Oke. Jadi sebetulnya passion itu part of ikigai. Jadi ketika kamu menemukan passion, itu adalah gabungan dari diagram apa yang kamu sukai dan apa yang kamu kuasai. Nah, mungkin nanti bakal kita bahas lebih lanjut, barangkali ada pertanyaan terkait passion gitu ya. Tapi yang aku mau announce di awal, passion itu beda sama ikigai. Karena passion itu hanya sebatas sign atau tanda bahwa kamu suka di sini, kamu mungkin menguasai di sini, tapi dari passion itu nggak berarti di situ aja, Mbak. Jadi lanjutkan passion itu sampai menjadi sebuah skill. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya disamakan, berbeda, Mbak. Karena passion is part of ikigai, tapi ikigai itu bukan melulu soal passion. Kayak gitu sih, Mbak. Jadi itu ya sebenarnya kayaknya emang perlu dibahas lebih lanjut nih ngomongin masalah passion sama ikigai. Karena waktu Mila nge-search juga gitu ya Mbak Diva, karena jujur literally Mila baru kali ini pertama kali denger yang namanya ikigai. Ini apa sih ikigai ini gitu kan. Nah, ini kayak ada yang memper-memper sama passion gitu. Jadi perlu buat kita notice dulu sebenarnya muda. Dari awal kita harus sepakati ya kalau passion itu adalah part of ikigai. Tapi ikigai itu bukan selalu passion, karena passion itu ya part itu aja gitu loh. Dan passion itu beda karena cuman sebatas sign atau tanda aja. Kalau kitanya nggak ngelanjutin, ya udah berarti nggak bakalan jadi identitas kita juga. Tapi kalau itu kamu lanjutin terus dan kamu nggak ada pensiunnya itu tadi ya sebagai muda, itu bisa banget buat jadi ikigai kamu. Bener gitu ya Mbak Diva? Betul. Wow, luar biasa, menarik banget gak sih sebagai muda? Aduh, udah tahu banget Mila, kamu pasti semakin penasaran sama yang namanya ikigai ini untuk bisa up atau mungkin nge-boost value kamu. Dan sebenarnya kita bakal balik lagi setelah yang satu ini ya Mbak Diva, karena kita mau ada break sebentar dengan kita nanti langsung masuk di segmennya bertanya-tanya. Oke Mbak Diva? Oke, jadi pastiin kamu stay tune ya Mbak, biar kamu gak ketinggalan sama tema yang menarik banget tentang ikigai ini. Stay tune.